Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbak, di sini saya Taruna Ahmad Dewasa Menteri Suparipin dari Prodi Manajemen Fakultas Sekretariat Aprian 3B. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pengoperasian lokomotif diesel elektrik. Nah, bagaimana sistem pengoperasiannya? Mari kita lihat bersama-sama. Oke, ini profil saya. Nama saya Menteri Suparipin dari kelas MTB 3B dengan NIT 2020-4133. Nah, pembahasannya adalah di sini kita akan membahas terkait peralatan operasi lokomotif diesel elektrik. Peralatan operasi lokomotif diesel elektrik. Di sini ada peralatan pada switch panel atau SWP. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ini adalah peralatan di switch panel. Mulai dari ESC, EST, ESP, FP-RB, GRRB, circuit breaker, dan lampu indikator. Kemudian peralatan pada switch panel atau SWP. Ini gambarnya secara diagram dan ada keterangannya dari nomor 1 sampai 29. Kemudian adalah engine control switch ESC pada switch panel SWP. Nah, engine control switch ini berfungsi untuk mengendalikan lokomotif. Saklar ESC mempunyai posisi atau kedudukan sebagai untuk lokomotif CC 201 dari seri 1 sampai 38. 1 sampai 38 di sini mempunyai 5 posisi, yaitu stop, run, idle, pump, dan start. Stop ini untuk mesin diesel mati, run untuk lokomotif dapat dioperasikan, idle itu adalah mesin diesel hidup tetapi lokomotif tidak dapat dioperasikan, atau mesin hidup tetapi lokomotif tidak bergerak. Dan posisi pump, posisi ini untuk memompa bahan bakar pada saat akan menghidupkan mesin diesel. Dan posisi start, posisi ini untuk mengekol atau menghidupkan mesin diesel setelah tekanan bahan bakar mencapai 2,4 kg per cm kuadrat. Model yang kedua adalah lokomotif CC 201 dari seri 39 sampai dengan 72. Nah, di sini hanya memiliki 3 switch, yaitu run, idle, dan start. Nah, catatannya itu adalah posisi pump tidak ada, diganti tombol FPRB atau fuel pump reset button. Kemudian posisi stop juga tidak ada, diganti menggunakan tombol ESP atau engine stop. Kemudian adalah lampu indikator. Lampu indikator pada switch panel SWP. Lampu indikator yang terdapat pada SWP atau switch panel terdiri dari lampu untuk tanda atau indikator apabila lokomotif mengalami yang pertama adalah tekanan minyak pelumas rendah. Nah, tekanan minyak pelumas rendah ini atau LOP, low oil pressure. Ini merupakan sensor low oil pressure ini. Jadi mengukur tekanan dari minyak pelumas. Nah, pengaman ini akan bekerja apabila putaran mesin diesel idle itu kurang dari 12 PSI. Kemudian putaran mesin diesel 08 itu kurang dari 46 PSI. Kemudian yang kedua ada tekanan air pendingin rendah, LWP, low water pressure, yang akan berfungsi apabila putaran mesin diesel idle itu kurang dari 0 sampai 3 PSI dan putaran mesin diesel 08 itu kurang dari 14 PSI. Jadi sensor ini akan mengukur tekanan air. Kemudian yang ketiga ada selubung engkol tekanan kelebihan atau COP, crankcase over pressure, mengukur tekanan pada crankcase atau penutup dari rangsang. Pengaman SETK ini akan bekerja apabila tekanan di dalam engkol bak itu MD lebih dari 2 ke 2U. Kemudian yang keempat ada pengaman api atau DAF, detect fire. Pengaman DAF ini akan bekerja apabila suhu di dalam ruangan MD itu lebih dari 163 derajat Celcius. Ini untuk mengukur suhu supaya bisa mendeteksi kebakaran. Kemudian yang kelima ada sensor mesin panas atau hot engine.
Sensor ini akan bekerja apabila suhu air pendingin itu lebih dari 93 derajat Celcius. Kemudian yang keenam ada saringan kertas kotor atau EAFR, Engine Air Filter Relay. Nah, pengaman ini akan bekerja apabila saringan kertas kotor atau saluran antara saringan kertas dengan turbo terjadi hampa. Jadi, prinsipnya adalah mengukur tekanan saat udara masuk. Kemudian yang ketujuh ada ground power atau hubungan singkat. Sensor mendeteksi adanya hubungan singkat. Pengaman ini akan bekerja apabila terjadi hubungan singkat pada aliran arus power tenaga dari main generator ke traksi motor. Di sini ada peralatan pada control stand atau master controller. Nah, di sini bisa terlihat di sini masinis. Nah, di sini ada peralatan kontrol master yang terdiri dari berbagai peralatan berikut dan ditambah dengan ditman yang ada di bawah. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan peralatan tersebut. Nah, yang pertama ada automatic brake valve, atau bisa dikatakan ini adalah rem service pada lokomotif. Nah, rem service ini berfungsi untuk pengereman yang bekerja secara otomatis untuk merilis atau mengerem lokomotif sendiri beserta rangkaiannya, kereta api, kereta atau gerbong. Pengereman otomatis automatic brake atau service brake ini mempunyai beberapa posisi, yaitu ada release, kemudian minimum reduction, itu kalau kita angkat handle-nya sedikit, atau bisa dikatakan posisi mengerem sedikit. Kemudian ada posisi service atau full service jika kita mengangkat penuh handle automatic brake valve ini. Kemudian suppression, handle off, dan emergency. Suppression untuk membuang tekanan, kemudian handle off untuk memindahkan meja pelayanan, dan emergency apabila terjadi keadaan darurat. Kemudian ada cut off pilot valve. Ini ada cut off-nya. Di sini automatic brake, ini independent brake, dan ini cut off. Nah, berfungsi untuk double heading cock, yaitu mempunyai dua posisi, yaitu in dan out. Posisi in sendiri dapat dirubah menjadi posisi pas passenger atau penumpang, dan posisi FRT, freight atau barang, itu posisi pada saat automatic brake dilayani. Jadi saat saklar ini berada di posisi in, automatic brake ini dilayani atau bekerja. Dan apabila berada pada posisi out, itu automatic brake-nya tidak dilayani atau tidak bekerja. Itu posisi pada saat automatic brake tidak dilayani. Dan kita lanjut ke independent brake handle. Nah, independent brake ini atau bisa dikatakan rem parkir pada lokomotif. Pengereman independent brake yaitu pengereman untuk bekerja berfungsi hanya untuk merilis atau mengerem lokomotifnya sendiri, dan bisa digunakan juga untuk rem parkir saat lokomotif diam. Mempunyai dua posisi, yaitu release dan application. Application, kita gerakkan handle-nya. Kemudian ada reverser handle. Jadi reverser handle adalah yang ini. Dan jadi di sini ada throttle handle. Maaf, di sini ada dynamic brake, ini throttle, dan ini adalah reverser handle. Nah, reverser handle berfungsi untuk menentukan arah lokomotif, apakah ingin maju atau mundur. Nah, posisinya ada tiga, yaitu maju, netral, dan mundur. Kemudian ada dynamic brake handle. Jadi dynamic brake ini bekerja secara optimal apabila kecepatan lokomotif itu di atas kecepatan 40 km per jam. Dan jika lokomotif berada pada kecepatan di bawah 40 km per jam, itu kita bisa menggunakan service brake atau automatic brake tadi, supaya lebih optimal dalam pengeremannya. Nah, dynamic brake ini digunakan untuk mengendalikan pengereman yang bekerja secara elektrik, mempunyai posisi off dan setup, di mana rentang pengendalian mulai dari kedudukan B1 atau brake
pada posisi 1 hingga B8 atau brake pada posisi 8 itu adalah full brake dengan gerakan bebas tanpa noting, pembatas atau tahapan. Kemudian ada throttle handle. Jadi throttle handle adalah yang ini. Jadi di sini ada dynamic brake tadi, di sini reversal handle, dan di sini ada throttle handle. Throttle handle ini berfungsi untuk menambah tenaga dari lokomotif. Posisinya adalah dari posisi netral atau 0 hingga posisi percepatan 8. Dan kita langsung lanjut. Nah, posisi atau kedudukan throttle handle. Seperti yang saya katakan tadi, throttle handle mempunyai 8 percepatan, mulai dari 0 netral sampai 8. Dan mempunyai putaran masing-masing. Jadi, posisi netral ini mempunyai putaran MD, itu adalah 444 sampai 453 RPM untuk putaran mesinnya. Nah, juga solenoid belum bekerja pada posisi netral ini. Dan pada posisi 1 dengan RPM 444 sampai 453 itu solenoid juga belum bekerja juga. Nah, bekerjanya solenoid itu adalah mulai dari posisi 2, yaitu di RPM 519 sampai 549 itu solenoid A mulai kerja. Jadi solenoid itu mulai bekerja di atas kecepatan 519 atau di atas gigi 1, mulai dari gigi 2 sampai gigi 8 atau percepatan 8. Kemudian kita lanjut. Nah, lampu indikator yang ada di control stand. Jadi apa saja lampu indikatornya? Yang pertama ada roda slip atau wheel slip. Ini pengaman ini akan bekerja apabila roda lokomotif mengalami slip. Jadi apabila roda itu slip, slip adalah keadaan di mana roda lokomotif itu berputar, tapi lokomotifnya tidak bergerak. Jadi itulah yang dinamakan slip. Nah, apabila terjadi kondisi tersebut, maka lampu indikator yang ada di control stand, yaitu khususnya untuk wheel slip ini akan menyala, yang mengartikan bahwa roda lokomotif sedang mengalami slip. Kemudian ada pengawas keamanan. Nah, pengaman ini akan bekerja apabila lokomotif mengalami PC open. Jadi apabila lokomotif mengalami PC open, indikator pengawas ini akan menyala, yang menandakan adanya PC open dan harus segera dilakukan suppression untuk mengembalikan keadaan normalnya. Kemudian ada deadman device atau deadman pedal atau vigilance control. Deadman device ini merupakan suatu pengaman. Jadi apabila seorang masinis ini tidak menekan deadman device, itu akan terjadi emergency brake secara otomatis dari si keretanya karena deadman device-nya tidak ditekan oleh masinis. Jadi deadman device ini merupakan suatu pengaman untuk mengetahui keoptimalan dari masinis, apakah masinis tersebut masih terjaga dan siap beroperasi atau tidak. Nah, bagaimana caranya untuk kita menekan deadman device? Itu jadi deadman device ini ada dua jenis. Yang pertama ada deadman pedal yang kita injak dengan kaki, harus selalu diinjak terus-menerus. Yang kedua adalah deadman pedal yang harus diinjak dan dilepas. Jadi ada yang diinjak terus dan ada yang diinjak dan dilepas. Kebanyakan di lokomotif adalah menggunakan yang tipe kedua ini. Jadi yang diinjak dan kemudian dilepas. Diinjaknya juga adalah maksimal 50 detik dan dilepas maksimal 5 detik. Jadi setelah 50 detik kita injak pedalnya, 5 detik kita lepas. Agar lokomotif tidak mengalami emergency brake secara sendirinya dan agar tetap optimal dalam pengoperasian lokomotif. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi pengenalan komponen tersebut. Ada salah kata, saya mohon maaf.
Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.